Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hilmi. Di kesempatan kali ini saya akan membuat video tutorial yaitu static root. Apa sih static root itu? Static root adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dilakukan secara manual saat melakukan konfigurasi. Jika ada perubahan, maka administrator jaringan harus melakukan setting ulang pada jaringan. Nah, jadi ribet juga ya kalau misalnya setting manual gini, tapi ada kelebihannya juga nanti. Lanjut ya. Routing static merupakan pengaturan yang paling simpel dalam jaringan komputer. Untuk menggunakannya, administrator tinggal mengisi tabel entry forwarding pada setiap router yang terhubung pada jaringan tersebut. Jadi ini di sini ada kelebihan dan kekurangan menggunakan static root. Oh, hilang, Cok. Nah, kelebihan routing statis adalah meringankan kinerja dari prosesor router karena pemrosesan sudah tersebar pada setiap router. Yang kedua, menghemat bandwidth karena tidak ada bandwidth yang terbuang saat terjadi pertukaran paket. Jadi kalau kita menggunakan routing statis itu atau routing statik, tidak kuota internetnya tidak digunain ya, karena kita menggunakan yang manual. Kalau misalnya yang dinamik nanti bisa boros. Yang ketiga, memperoleh informasi dari isi tabel routing pada saat terjadi proses tukar menukar paket. Kemudian routing statis lebih aman. Yang terakhir adalah administrator bebas menentukan jalur jaringan. Jadi kita terserah mau nentuin kemana karena kita yang bikin. Kekurangannya, network admin atau administrator harus mengetahui segala informasi tentang router yang tersambung. Jadi agak ribet kalau misalnya kita nggak tahu ini tata letaknya di mana, IP-nya berapa, gitu. Yang kedua, hanya bisa untuk jaringan berskala kecil, misalnya di sekolah atau di perusahaan yang kecil-kecil begitu. Kalau misalnya yang lumayan besar ya disarankan sih memakai dinamik. Terus yang ketiga, konfigurasi lebih rumit apalagi kalau banyak komputer yang terhubung. Yang keempat, membutuhkan waktu konfigurasi yang lebih lama. Yang terakhir, jika ada jalur yang rusak, jaringan akan terhenti. Langsung aja kita buat topologi seperti ini di VMware kita atau di GNS3 kalian, terserah, yang penting VMware kalian. Nah, kita tinggal buat mikrotiknya. Cari mikrotik. Misalnya kita mau buat seperti topologi tadi, tinggal buat 2 dan save. Untuk isinya juga ditambahkan 2, karena kali ini kita akan membuat topologi yang simpel. Tinggal disambungkan kabel-kabelnya. Dan jika kalian ingin menambahkan teks juga bisa. Mungkin saya akan skip sampai jadi dengan teks-teksnya biar jelas penjelasannya saya nanti. Nah, udah jadi ya. Ini untuk IP ini terserah kalian, sesuai kebutuhan kalian. Kan kalau di modul itu seperti ini ya, 12 ya, 192. Ini pokoknya kalian tahu ini jalur segini dan segini. Biar nanti pas di routing itu tahulah, biar gampang. Nah, selanjutnya tinggal mengkonfigurasi router-routernya. Kita nyalakan terlebih dahulu router-routernya, cara melihat package serta PC-PC-nya. dan cara disable dan enable-nya. Oke, kita bisa dengan cara Kemudian kita login dengan user default karena ini cuma VMware ya. Nah, di sini kita tinggal terserah kalian mau menambah identitinya atau tidak, karena ini untuk mempermudah doang. Misalnya caranya tuh sistem identity set name. Misalnya kita mau ngasih RB1. Nah, kita tinggal menambahkan IP address untuk router ini. Ini adalah router board satunya ya. Apa aja yang terhubung, misalnya router 2 itu 10.10.1. Ini salah ini. 10.10.0. Ini jaringan 10.10.0. Ini jaringan 11.11.0. Nah,
Untuk di router 1 kita tinggal menambahkan IP yang terhubung pada yang ada di yang terpakai, maksudnya yang terpakai di router ini. Misalnya router 1 dan router 2, kita tinggal ketik IP address add address. Addressnya berapa? Misalnya di sini 12.12.12.1, misalnya 12.1/24. Interface-nya ether berapa? Ini ether 1 ya, ether 1. Kita tinggal tambahkan yang ether 2. Tadi kan ada pemberitahuan kan, harusnya dia 10 titik 1 misalnya di sini. Itu enggak mesti titik 1. Pokoknya yang di sini tuh enggak sama di PC ya. Harus berbeda. Nah, kemudian kalian bisa mengkonfigurasi langsung ke routing langsung ke sini. Tapi saya sarankan untuk menambah IP address terlebih dahulu. Nah, kita akan menambahkan IP address terlebih dahulu ya. Admin. Nah, sistem kalian bisa singkat juga seperti ini, enggak mesti full banget. Sistem identity set name misalnya kayak gini, singkat banget ya, RB2. Tinggal menambahkan IP address-nya, tinggal IP address addressnya berapa ya, nih 12, kan ini udah terpakai tadi 12.1, jadi di sini nggak boleh sama 12.1. misalnya kita akan menggunakan 12.2 biar gampang, 12.2/24. jangan lupa ini prefixnya. Buat interface ini apa, kan di sini menunjukkan ether 1, jadi kita tinggal memasukkan interface ether 1. Nah, kita tinggal membuat interface ether 2 nya ya. Set. Nah, set. Jadi sekarang Tadi mirip lah kayak tadi, cuma beda address. Mungkin juga bisa beda interface karena di sini saya hanya menggunakan topologi yang simple ya, mirip lah. Tinggal enter. Selanjutnya kalian tinggal merouting. Routing itu memperkenalkan jaringan yang belum diketahui oleh jaringan ini ataupun antar jaringan lah. Nah, kalian bisa merouting dengan cara yang sangat gampang. Kita kan sebelumnya tuh gini ya, tab routingnya masih aktif dynamic connected, jadi ini otomatis yang ini udah terhubung langsung. Nah, caranya tuh cara meroutingnya tuh gampang ya, tinggal IP root at DST. kita tahu lah enable Kenapa DST address? Ya, ini saya menggunakan router board yang ini ya, setelah disable enable karena dia belum satu jaringan dengan yang ini. Jadi tujuannya tuh kayak memperkenalkan doang ya, belum satu jaringan dengan yang ini. Nah, tinggal kita masukin jaringan yang ini, yang 11.1 11.0, karena langsung aja, nggak usah titik 1 titik 2 ya, ribet, langsung aja 0 karena jaringan ini kita belum kenal. Nah, untuk gateway itu IP lawan yang paling dekat dengan kita. Misalnya untuk router ini IP lawannya tuh yang ini, yang paling dekat lah. Soalnya yang ini tuh IP kita, yang ini IP lawan, IP router lain yang paling dekat. Jadi gateway-nya adalah ether 1-nya, router 2 apa IP-nya gitu. Jadi tadi kita masukkan 12.2, jadi tinggal masukin gateway-nya 12.2. kita periksa apakah Nah, udah. ke enable Untuk router 2 sama, jadi IP disable root HCP-nya tadi. at DST. Nah, karena router 2 ini belum kenal dengan IP jaringan yang ini, yang 10.0, ya kita harus memperkenalkannya, routingnya tinggal 10.0/24. Bentar, untuk gateway kan tadi gateway IP lawan atau IP router lain yang paling dekat dengan kita. Jadi IP gateway-nya adalah ether 1 di router board 1.
Nah, yang Ether 1 ini IP-nya berapa sih tadi? Tadi IP-nya adalah 12.1. Nah, tinggal masukin gateway-nya Saya Rafli. 12 1. Jika ada salah, Kita tinggal ngecek apakah udah terhubung atau tidak dengan IP root print. Nah, kalau misalnya udah AS gini, itu berarti udah bisa ya. Nah, di sini juga IP root print. Kalau udah AS berarti bisa. Nah, kalau misalnya masih S itu masih belum bisa. Jadi diperhatiin dulu apa yang aja yang salah, di troubleshoot. Nah, mungkin sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.